Hai guys, ketemu lagi dengan Pep Talk Holy Pep Talk UBK dengan saya Nana dan dengan satu host lagi yang sudah sangat terkenal di Paroki Leo Agung. Silakan. Dengan siapa? Dengan Karyo di sini. Dengan Karyo. Kami berdua hari ini spesial karena keroyokan ya, Mas Rio ya, keroyokan hari ini kita. Satu RT kayaknya ya. Ini adalah teman-teman kita di relawan Bina Iman UBK Leo Agung. Nah, kalau penasaran siapa aja sih, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama semua personilnya. Enggak, ini belum semuanya loh ya Mas Rio ya, belum semuanya. Masih belum semuanya. Loh, bukan ya? Banyak yang hari ini kebetulan masih ada tugas lain atau ada acara lain, tapi seperti biasa kami di relawan BI UBK itu kalau pas lagi nggak bisa nggak apa-apa, tapi kalau pas bisa senyum harus merekah. Ya, syaratnya itu. Kalau pas bisa memberikan hati sepenuhnya untuk teman-teman UBK. Oke, Mas Rio, nggak panjang lebar, mari kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Silakan Mas Rio mau mulai duluan. Oke, ya terima kasih Kak Nana. Aku mau sapa dulu nih tamu-tamu istimewa kita. Hai kakak-kakak. Hai Karyo. Selamat sore. Selamat malam. Kayaknya Karyo yang jadi deg-degan, soalnya kita semua cewek ya. Terpuji di antara wanita. Terpujilah engkau di antara wanita, Mas Rio. Oke, ya. Belum kita mulai mungkin baiknya boleh nih perkenalan namanya aja dulu kali ya. Oh, sama lingkungan kali boleh Kak, lingkungan. Oke, betul, sama lingkungan. Ayo. Boleh bebas, dari siapa dulu nih? Silakan pertama Kak Oti. Kak Oti. Halo, selamat sore teman-teman. Saya Oti dari lingkungan Santo Rafael wilayah 4. Terima kasih. Kak Santi, silakan. Hai teman-teman semua, saya Santi dari lingkungan Yohanes Paulus II. Terima kasih. Silakan Kak Lili, JBI-nya juga. Hai, saya nama Lili syaratnya. Saya dari lingkungan Bernadette. Oke, terima kasih Kak Lili. Kami ya, silakan. Halo teman-teman, nama aku Mia. Aku dari lingkungan Maria Immaculata, wilayah 8. Salam kenal. Kak Ona. Halo Karyo dan Kak Nana serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ona dari wilayah 7, lingkungan Gabriel. Salam kenal. Oke, dan ada satu lagi yang udah siapin rekaman, namanya Kak Rosa. Kak Rosa lingkungan mana ya? Ada yang tahu Kak Rosa lingkungan mana? Oh, nggak tahu. Nanti kita coba tanya ini. Oh, Petrus Claver. Oh iya, dengan Kak Fitri ya. Iya, aku ingat. Iya. Oke, ada Kak Rosa nanti rekamannya. Silakan Mas Rio, yang terpujilah engkau di antara wanita. Aduh, aku yang deg-degan gini. Oke, ya kakak-kakak semua. Kita mau ngobrol santai tapi serius. Wah, sersan ya, serius tapi santai ya. Jadi jangan tegang, tapi boleh disiapkan jantungnya. Nggak copot di tengah jalan ya. Oke, nah, aku mau membuat satu pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab sama kakak-kakak semua secara bergantian ya, jangan keroyokan, kasihan Kak Lili. Ya, oke. Nah, aku mau nanya nih sama kakak-kakak relawan semua. Tentu ketika kakak-kakak bergabung menjadi relawan BI UBK Leo Agung, ada satu keinginan atau satu motivasi tersendiri gitu yang bangkitkan ya untuk kakak-kakak akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan BI UBK Leo Agung. Nah, kira-kira apa sih nih yang menjadi motivasi awalnya nih ya, lihat BI UBK Leo Agung dan akhirnya gabung ikut gitu. Apa coba kira-kira? Mungkin dari urutannya kayak tadi aja kali ya Mas Rio ya.
Dari Kak Oti Kak dulu. Oti, Kak Santi, Kak Lili, Kak Mia, Kak Ona. Mangga. Mangga. Oke, baiklah, terima kasih Kak Rio. Jadi motivasi saya ikut bergabung di tim UBK Leo Agung itu berawal ketika saya memiliki seorang teman yang kebetulan dia punya anak menderita autis yang cukup parah. Jadi dia itu tidak bisa bicara. Jadi kalau tidak bisa bicara kan dia meluapkan emosinya itu susah ya, nggak stabil ya seperti Kak Nana tahu ya. Kebetulan juga itu ibunya itu menderita sakit lupus. Jadi di situ saya sangat prihatin ketika melihat ibunya sedang sakit, kemudian dia harus menghandle anaknya yang sakit, yang autis ini kan, yang emosinya tidak stabil. Tapi ibunya ini selalu berpegang kepada Yesus. Jadi si anak ini selalu diperdengarkan lagu-lagu rohani di dekat tempatnya itu, ada laptop. Jadi untuk mengendalikan emosinya. Nah, berawal dari situ saya tuh kebetulan ada tawaran juga untuk bergabung di relawan UBK Leo Agung. Kemudian saya mencoba mendaftar bergabung dengan timnya Kak Nana. Ya, saya ingin berusaha mewartakan kabar sukacita untuk teman-teman disabilitas ini. Semoga saja mampu. Itu. Terima kasih, Kak. Oke, terinspirasi dari seseorang ya, yang teman dekat. Oke, mudah-mudahan inspirasinya dari teman ini, walaupun kelihatannya dari inspirasi yang susah, tapi ternyata membawakan hal positif ya, Aryo ya. Wow. Wah, luar biasa. Oke, kita dengar dari Kak Santi. Kak Santi. Oke, terima kasih Kak Rio, Kak Nana. Kalau saya sih motivasinya sih sederhana aja ya. Jadi singkat lah, sederhana aja. Saya pengen jadi temen mereka. Jadi bisa jadi temen berbagi, bisa dengan para UBK-nya atau dengan orang tuanya juga, karena aku yakin sih dalam kehidupan sehari-harinya pasti dalam menghadapi hidup ini kan berbeda ya dengan kita gitu, teman-teman spesial kita itu. Dan saya juga belum pernah berinteraksi dengan teman-teman spesial begini gitu. Jadi pengen berteman, berbagi cerita, pengen lebih deket gitu, pengen lebih mengenal mereka, karena kan ini kan ada banyak macam ya, ada yang intelektual, ada yang rungu, ada yang daksa, ada macam-macam kan. Jadi pengen untuk siapa tahu saya bisa jadi penyemangat buat mereka. Itu aja. Wah, motivasi saya. Kak Rio, ini karena Kak Santi ini emang teman segala umat ya. Maksudnya jadi makanya pengen juga punya teman dari umat berkebutuhan khusus. Itu kali ya motivasi. Iya. Temen ini, karena selama ini kan belum pernah gitu berinteraksi dengan teman-teman yang teman-teman UBK kita itu belum pernah gitu. Jadi pengen banget. Jadi kalau teman-teman oma-oma ada, teman opa-opa ada, teman anak-anak ada, teman ini. Nah, yang belum ada nih teman UBK nih, udah deh jadi relawan gitu ya. Oke, mantap. Seru. Siapa tahu bisa bermanfaat ya Kak kan. Siapa tahu bisa memberikan penyemangat buat mereka, karena Kak kehidupan kita pastinya berbeda kan. Itu sih. Jadi pengen lebih mengenal secara dekat dengan mereka. Entah itu para UBK-nya atau dengan orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Santi. Oke, sekarang Kak Lili. Ini dia nih. Oke, saya nggak isyarat. Ya, nggak isyarat, nggak apa-apa. Dulu saya pernah, motivasi saya tuh sebenarnya gini, simple sebenarnya. Karena saya pernah mendampingi suami saya, sama-sama mengajar satu teman tuli. Kita kenal semua, namanya Radit, itu Krisma. Nah, kemudian dia dari Kranji dititipin di Leo Agung, di tempat kami di lingkungan Bernadette. Saya terpesona banget melihat Mas Ipang waktu itu yang menjadi penerjemahnya,
ini bahasa apa ya gitu. Buat saya itu sesuatu yang bahasa asing selain bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu, bahasa asing. Dan saya yang lebih terenyuh buat saya, kok nyambung gitu, hanya dengan bahasa, dengan tangan kok nyambung gitu ya. Dan lebih lagi terenyuhnya lagi saya begitu melihat yang namanya Radit itu sangat rindu dan begitu ngeliatin suami saya ngomong apa, saya ngomong apa. Kalau orang kan ngeliatin kita ya yang ngomong, dia enggak, dia ngeliatin tangannya Mas Ivan. Ampun banget. Nah di situ saya pikir, wah ini saya mau deh, saya mau seperti itu gitu. Saya mau waktu itu saya hanya berpikir gini, saya mau bisa bahasa seperti itu. Nggak ada motivasi yang lain-lain gitu. Tapi begitu saya nyebur ke katedral, itu melihat UBK yang lain, saya langsung berpikir, wah ini kayaknya tempat saya deh. Saya mau seperti Kak Santi, tapi teman saya nggak sebanyak Kak Santi ya. Saya tetap aja berpikir, saya mau punya teman yang seperti ini. Saya mau sangat berteman dengan dia. Rajin saya datang kalau minggu pagi ke katedral, kami lebih memilih ke katedral karena setelah itu kumpul-kumpul dengan mereka. Itu luar biasa. Walaupun saya waktu itu belum bisa ya berbahasa isyarat, tapi saya udah nggak kepikir lagi nih bahasa isyarat saya untuk apa. Yang penting saya bisa ngobrol dengan mereka. Nah dari situ saya pikir bahwa mungkin panggilan saya di sini gitu ya. Saya dulu pernah di seksi apa, tapi kok saya selalu pikir kita harus ada nih seksi UBK. Sebelum ada di UBK di Leo Agung, makanya Gayung bersambut banget begitu tiba-tiba Kak Nana Kak Sance kan yang ngomongnya. Lalu saya langsung hubungi Kak Nana ya. Saya yang jemput bola, saya yang hubungi Kak Nana. Kak Nana saya masuk saya mau ikut di sini. Karena apa? Walaupun seberapa orang pun entah satu, entah dua, saya berpikir bahwa kita harus ada. Kita seberapa orang pun yang membutuhkan kita, saya contohnya untuk tuli, walaupun satu orang yang hadir, saya tetap berisyarat. Itu prinsip saya sampai saat ini. Simple, motivasinya simple, tapi Tuhan mengarahkan saya ke jalan yang Oke, Kak Lili. Kalau Kak Lili dari suka bahasa, terus jadi penasaran sama bahasa isyarat gitu ya, sampai bela-belain tinggalnya di Pondok Gede di Bekasi gitu ya, sampai datang ke katedral terus. Kak Lili motivasinya kalau saya datang ke katedral kalian mau makan bakmi gang kelinci. Itu setelahnya. Itu setelahnya lagi. Pengen jajan ya Kak ya? Iya, pengen jajan. Katedral kan enak-enak. Makan mie. Iya, Mas Rio udah ketawa-ketawa, bener kan? Katedral kalau pengen makan bakmi gang kelinci, pura-puranya ke gereja katedral, habis itu ke bakmi gang kelinci. Oke, terima kasih Kak Lili. Berikutnya Kak Mia, silakan Kak Mia. Mungkin kalau aku untuk ke arah UBK Leo Agungnya awalnya karena pertama disuruh sama Tante Nona. Jadi waktu itu Tante Nona dari tim Komsos bilang, Kak, kamu mau nggak bantuin relawan UBK? Aku bilang UBK itu apa ya Tan? Itu umat berkebutuhan khusus. Oh oke, gitu. Tapi kalau bisa kamu komit ya, katanya Tante Nona begitu kan. Oh oke Tan. Terus akhirnya pertama kali aku itu tuh yang aku belajar bahasa isyarat. Nah di situ terus aku berpikir, oh ini sih sebenarnya yang aku pengen gitu, karena mungkin aku cerita sedikit, aku punya tante Down syndrome. Jadi tapi keluargaku tuh puji Tuhannya aku tuh tipe orang tua yang tidak malu mempunyai anak Down syndrome. Jadi tante aku tuh walaupun Down syndrome dia punya talenta bisa bermain piano. Padahal aslinya cuma nggak nyampe 50, tapi dia bisa main piano. Lagu kesukaannya dia tuh lagu Ancient Melody yang soundtracknya lagu Ghost. Iya, susah juga tuh. Romantis banget. Ya, terus dia juga bisa melukis. Dan kebetulan memang yang aku tuh bisa support tante aku sampai bisa bikin pameran lukisan tunggal. Waktu itu luar biasa. Zaman aku kecil itu dia sampai bisa dapat tensionnya Fatin Nusidin. Mungkin kalau yang Fatin Nusidin yang nggak bantuin gambar anak-anak, waktu itu memang sampai kerjasama dengan Fatin Nusidin dan buka pameran lukisan sampai ke Amerika. Nah itu pameran lukisan tunggal ya, hanya untuk anak itu beli tante aku lah yang bikin pameran itu. Nah dari situ aku langsung pas aku terjun ke UBK secara tidak sengaja itu, aku
aku langsung berpikir mungkin bisa ya aku membantu orang tua dari keluarga UBK yang mungkin terutama Down syndrome untuk bisa memiliki semangat dan tekad kayak yang aku. Gitu. Maksudnya kan yang aku tahu selama ini kan biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu dianggap sebagai aib, dianggap sebagai kutukan. Gak banyak orang tua yang akhirnya memilih untuk menyembunyikan anaknya karena dianggap punya anak, terutama Down syndrome ya. Mungkin kalau anak berkebutuhan disabilitas yang lain mungkin masih bisa diterima, tapi kalau anak-anak Down syndrome kayak tante aku yang IQ-nya di bawah 50 itu biasanya dianggap, wah lu punya anak Down syndrome berarti lu pernah punya dosa kali di masa lalu gitu. Itu banyak yang terjadi di masyarakat. Nah, itu aku pengen jangan sampai ada di umat kita di Leo Agung. Kalau kita memang punya anak Down syndrome, mereka bukan aib, mereka bukan dosa, mereka bukan kesalahan. Jadi mereka memang ya Tuhan memberikan ada anggota keluarga yang Down syndrome, berarti Tuhan merasa kita siap. Karena itu yang dibuktikan oleh kakek aku. Begitu dikasih anak Down syndrome sebagai anak bungsu, dia cuma bilang kita berarti siap. Dan itu terbukti sampai beliau meninggal, beliau bisa membuat anak Down syndrome-nya terlihat secara internasional. Maksudnya terlihat bukan sebagai aib yang harus mungkin, bukan sebagai sesuatu yang memalukan. Itu aja sih mungkin. Aku pengennya begitu ya. Untuk kedepannya, aku pengen supaya bisa semua anak-anak disabilitas ini tampil di dunia internasional, menjadi mandiri, bisa membuat keluarganya bangga. Amin. Oke, terima kasih Kak Mia. Ternyata motivasi yang lain berbeda juga ya, Mas Rio ya. Kita masing-masing ternyata motivasinya ada unik-unik nih, Mas Rio ya. Oke, terima kasih Kak Mia. Berikutnya Kak Ona. Oke Kak. Jadi kalau misalnya ditanya motivasi, karena memang kemarin-kemarin kan sering ya pertanyaan ini, apa sih motivasi untuk jadi relawan UBK? Jadi awal tuh memang karena aku pertama tuh suka tertarik gitu melihat teman-teman yang berkebutuhan khusus kan. Awal-awal kan yang memang karena saya guru, jadi murid-murid mungkin ya, murid-murid yang berkebutuhan khusus tuh kayaknya butuh sesuatu yang spesial karena mereka spesial gitu kan ya Kak. Nah jadi memang awal itu waktu saya dihubungin Kanana, terus kemudian sama Kak Cinta ya untuk minta tolong awal pembentukan UBK, terus saya langsung tertarik, oh boleh gitu. Pede banget gitu loh Kak, maksudnya karena saya pikir saya udah punya pengalaman gitu, bisa saya kasih mungkin untuk teman-teman yang ada di UBK. Terus kemudian sejalannya waktu, saya kaget ternyata UBK itu bukan hanya yang ada di persepsi saya, ternyata luar biasa. Banyak banget nih yang saya dapat dari UBK, terutama untuk yang misalnya bahasa isyarat, tentang pengetahuan, gimana caranya deket sama teman-teman, jadi kenal banyak. Jadi bisa dibilang motivasi yang tadinya hanya mau untuk bisa jadi sesuatu yang berguna bagi orang banyak, ternyata banyak yang saya dapat malahnya, jadi bukan hanya untuk orang lain, tapi malah lebih ke sayanya. Seperti itu kali ya Kak yang motivasi dari saya. Oke. Semakin dekat semakin sayang ya. Semakin kenal semakin sayang. Wah. Betul Kak. Hati-hati Mas Rio, kita semakin dekat semakin sayang sama Mas Rio loh. Sarangeo Kak Rio ya. Sarangeo Kak Rio. Itu relawan cewek semua Mas Rio. Kita mau dengarkan satu rekaman nih ya Mas Rio. Kak Rosa udah nyiapin jawaban dari pertanyaan itu. Jadi saya kasih bocoran jawaban dari bocoran pertanyaan khusus untuk Kak Rosa ya. Kita dengarkan nih Kak Rosa. Apa sih motivasinya dari Kak Rosa? Oke. Hai. Saya dengan Rosa, motivasi saya menjadi relawan UBK awalnya adalah ingin mengisi waktu. Namun seiring berjalannya waktu, setelah saya terjun di dalamnya, itu semakin lama semakin menarik. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari menjadi relawan ini, mulai dari kita mempersiapkan bahan-bahan materinya, sampai dengan kita diberitahu bagaimana cara menghadapi anak-anak UBK ini.
Dan yang paling menyenangkan adalah kita pun bisa belajar bahasa isyarat juga loh. Oke, itu dari Kak Rosa. Rosa kayak mau wawancara kerja. Kayak mau wawancara kerja ya. Mau ujian. Iya, kalau Kak Rosa ada di sini lebih lumer. Kak Rosa tegang, aduh Kanana direkam ya gitu ya. Jadi jadinya agak-agak tegang. Tapi ternyata mirip ya sama Kak Ona ya. Semakin kecebur semakin berenang gitu ya. Oke. Tapi aku penasaran juga kalau sama Mas Rio nih, kan Mas Rio nih salah satu penyandang disabilitas ya. Kok mau jadi relawan disabilitas, jadi relawan UBK? Kita gantian ya ngerjain Mas Rio. Wah, kalau ini benar di prank ini. Ayo Mas Rio. Ayo Mas Rio jawab. Oke, iya. Awalnya karena disabilitas loh, bukan ya, tapi salah satunya itu karena disabilitas juga. Ya, pada dasarnya aku sendiri sudah pernah merasa betapa senangnya, betapa terbantunya ketika kita bisa dibantu, didampingi oleh teman-teman non disabilitas ya, karena kebetulan juga aku sudah jadi aktivis sudah lama dan memang sudah banyak bertemu dengan teman-teman relawan. Tapi kali ini sempat singgung juga tadi di katedral seperti itu. Nah, ketika mengalami hal itu aku ngerasa kenapa enggak ya aku yang membantu mereka juga gitu. Oke, aku memang kurang, tapi kekurangan itu bukan jadi alasan buat aku untuk bisa menjadi mata buat mereka. Waktu itu aku masih low vision bagus, aku nontonin teman-teman yang masih totally blind seperti itu. Menjadi telinga buat teman-teman yang rungu, menjadi tangan buat teman-teman daksa, menjadi kaki buat teman-teman daksa. Kenapa enggak? Why not gitu loh? Apakah harus menunggu sempurna dulu gitu untuk bisa membantu orang? Enggak. Nah, akhirnya ketika Kak Nana nyentil gitu ya, gabung yuk Mas. Oh oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya juga karena ini perdana ya di Lo Agung. Aku ngerasa ketika aku menjadi aktivis, ketika aku bergerak, berjuang buat teman-teman disabilitas, aku ngerasa jauh banget kan harus ke katedral. Kenapa nggak di gereja sendiri nggak ada gitu ya? Itu kerinduan bertahun-tahun lamanya, dan puji Tuhan mungkin karena pandemi ya. Kak Ona dapet Kak Nana dapet pangsit. Dapat pangsit. Pangsit Kak, kalau aku dapetnya pangsit. Oh iya, Mas Koko yang di belakang ya. Iya, itu akhirnya masa wow, akhirnya jadi kayak dreams come true gitu ya. Dan akhirnya sekarang bisa nyebur dan benar-benar basah di sini. Benar-benar basah. Oke. Betul. Nah, jadi nih teman-teman yang Bapak Ibu, keluarga UBK, UBK juga mungkin yang mendengarkan, dan semua umat yang mendengarkan kami bincang-bincang ini ya, nampaknya agak-agak bercanda, tapi kami benar-benar menyampaikan apa yang menjadi motivasi kami. Dan seperti kata Mas Rio, nggak usah tunggu jadi sempurna dulu untuk jadi relawan. Yuk kita jadi relawan, apapun motivasinya, mari kita jadi relawan. Khususnya relawan UBK maksudnya ya, supaya semakin banyak lagi nih yang akan nemenin teman-teman UBK, dan khususnya di Leo Agung. Oke. Berikutnya nih Mas Rio, kita mau nanyain apa nih buat teman-teman di sini nih? Ya. Nanti setelah ini pasti banyak yang mendaftar jadi relawan deh. Yeay. Yang diharapkan Kak. Kami tunggu, kami nantikan. Iya. Lo bukan ya? Oh ya, nomor teleponnya nanti bisa kita sebutkan ya masing-masing ya. Gampang kok, nanti kami akan bilang aja sama ketua lingkungan. Ketua lingkungan semua udah tahu BIUBK ya. Kakak-kakak semua ketua lingkungan udah tahu BIUBK. Kalau nggak datanglah ke gereja, cari Kak Nana. Sampai ketemu. Kalau cari saya gampang, datang aja ke standnya mamanya Mas Rio yang ada Cuimi Malang. Di situ Kanana ada. Nongkrong situ Kanana. Kanana di mana ada makanan, di situ ada Kanana. Ya. Oke, Mas Rio kita lanjut. Pertanyaan berikutnya.
satu pertanyaan nih. Nah, kan tadi sudah menyebutkan ya kakak-kakak relawan semua apa yang menjadi motivasi. Motivasinya semua keren-keren ya. Semua berawal dari hati. Ya. Nah, di sisi lain ada nggak sih sebenarnya di awal gitu ya? Mungkin ketakutan, kekhawatiran ketika mungkin berjumpa pada akhirnya tidak hanya berjumpa, tapi juga akhirnya bersentuhan, berinteraksi dengan teman-teman UBK. Ada nggak kekhawatiran itu? Enggak. Ya, silakan Kak Oti. Terima kasih Kak, saya coba jawab ya. Awalnya memang ada ya, saya takutnya nanti salah atau gimana ya berinteraksi dengan teman-teman yang spesial ini. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu dan saya masuk pertama kali ikut di Bina Iman UBK ini, saya benar-benar surprise sekali dengan teman-teman ini. Ternyata mereka tuh saya pikir tadinya semuanya tuh bakal silent gitu ya, diem gitu ya, tenang, kita ngomong-ngomong dia pada diem. Ternyata mereka sangat antusias, mereka menyambut kita, terus mereka juga sepertinya dapat menerima kita ya, dapat berinteraksi dengan baik, diminta untuk seperti baca Alkitab, mereka juga oke gitu. Jadi responnya bagus sekali dan itu membuat saya sangat bahagia dan berkesan dengan teman-teman ini. Itu aja Kak. Kalau kita umat yang bukan kebutuhan khusus disuruh doa tunjuk-tunjukkan ya, ya benar. Kalau mereka aku yang baca, ya makanya saya sampai ngomong loh ke anak saya tuh, Dek liatin deh teman-teman berkebutuhan khusus itu malah mereka mengajukan diri sendiri gitu ya. Jadi mereka emang antusias, karena kan diam sembunyi gitu ya, susah sekali deh. Ternyata mereka luar biasa loh Kak. Saya benar-benar bangga dengan mereka. Oke, terima kasih Kak Oti. Ternyata kekhawatiran dipatahkan ya setelah ketemu langsung ya. Karena setelah ketemu langsung kita berkenalan, ya makanya itu dibilang tak kenal maka tak sayang ya. Itu mengenal kita bisa dekat dengan mereka. Oke, terima kasih Kak Oti. Silakan Kak Santi. Oke. Kalau saya sih kekhawatiran sampai sekarang masih ada Kak, jujur. Terutama kalau berhadapan dengan teman-teman yang rungu ya, karena kan harus pakai bahasa isyarat. Ini aku kasih contoh ya. Kemarin waktu misa Paskah hari Minggu sore yang kita tugas di dalam gereja UBK, masuk di dalam gereja itu, kan hari Sabtunya kan sudah diajarin tuh sama Kak Lili. Nanti kalau ada teman rungu datang itu bagaimana cara kita menyapanya, selamat datang, selamat sore di gereja kami, silakan gitu-gitu ya. Kita udah belajar tuh, udah setel yakin, udah pede bakal bisa gitu doang gitu kan. Kan hanya yang hanya yang singkat-singkat, yang standar lah, hanya yang sederhana gitu. Tapi ternyata begitu ketemu orangnya, begitu ketemu sama yang rungu, kita itu bingung mau ngomong apa. Dikasih sama pacar dulu ya. Jadi tuh yang udah diajarin sama Kak Lili itu hilang, blank. Jadi jadi kayak kekhawatiran itu jadi muncul lagi gitu. Padahal kalau untuk berhadapan dengan mereka yang di luar rungu itu sih nggak masalah seperti yang Kak Oti tadi bilang ya, karena kan ternyata tidak sesuai dengan persepsi kita gitu. Ternyata mereka ternyata ini kok aktif juga gitu ya, diajak komunikasi juga aktif lah gitu. Tapi kalau untuk yang rungu ini, udah masih sampai sekarang kalau ketemu orangnya itu masih panik. Gitu. Oke. Yang diajarkan Kak Lili itu udah nggak masuk lagi. Iya. Jadi apa-apa. Padahal Kak Santi teman-temannya Kak Lili itu baik-baik semua loh. Iya. Sekarang ini terlepas dari baik atau enggak sih Kak. Oke. Jadi mungkin ini memang perlu belajar aja kali ya. Betul. Jam terbang dengan teman rungu gitu. Iya, jam jadi terbangnya. maka itu aku juga pengen banget belajar bahasa isyarat. Oke. Dan kita ada. Dan terima kasih Kak Lili sudah mengajarkannya. Terima kasih.
Dan kita khusus relawan, Mas Rio, khusus relawan kita 2 minggu sekali ada belajar Bisindo ya sama Kak Lili dan Kak Desi ya, teman tuli untuk belajar Bisindo. Nah itu buat bekal supaya kita bukan untuk jago sih, bukan untuk jago, tapi paling tidak kita jadi nyaman. Oh nyaman kalau ketemu teman-teman tuli kita udah mengantisipasi gitu Kak ya. Kalau ketemu sama yang temen rungu gitu. Iya cuman bukan untuk jago banget, enggak. Nah, berarti supaya Kak Santi nggak ngeblank lagi harus sering-sering ketemu ini. Iya, emang harus ini ya, belajar kalau orang sakit itu perlu terapi. Oke, benar. Kita perlu terapi ya. Oke. Tapi sih yakin sih kalau udah nanti ya puji Tuhan ya mungkin nggak tahu deh apa tuh namanya. Nanti kalau sudah belajar sama Kak Lili nih, gurunya Kak Lili untuk bahasa isyarat, dan kita sudah pinter ya, pasti rasa khawatir itu akan hilang. Iya, karena udah pede kan, mau ngomong mau apa tuh udah bisa. Kalau sekarang kan masih dalam taraf belajar, jadi kayaknya masih yang nervous. Ketemu orangnya bingung mau ngomong apa gitu. Kak Nana kemarin juga salah kan? Nah lo kok? Ya coba cerita. Tapi Kak Santi untungnya senyum kita semua relawan manis-manis. Jadi walaupun salah, walaupun dibilangnya ya. Jadi sebutnya kan selamat datang ya. Tapi saya ngomongnya selamat datang, tapi bahasa isyaratnya selamat sore. Selamat sore. Bahasa isyaratnya selamat sore. Berarti Kak Nana sama juga kan sama aku ya Kak ya. Sama. Begitu ketemu orangnya bingung gitu, mau ngomong apa gitu. Tapi kalau aku pede, senyum aja. Yang penting senyum aja. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu semua anak muda apalagi ya yang dengerin ini, kalau ditanya apa syaratnya jadi relawan BI-UBK, senyum. Nah, cuma satu syaratnya. Bagi yang suka senyum, mari gabung. Ya kalau yang punya senyum, mari gabung. Oke. Oke, terima kasih Kak Santi. Berikutnya Kak Lili. Sama-sama. Oke, seru banget. Tadi apakah masih ada rasa khawatir ya? Ada kekhawatiran. Khawatir. Waktu awal-awal iya. Awal-awal iya, karena apa? Takut ini dalam hal ini, karena saya nggak banyak berkaitan dengan UBK lain ya selain teman-teman yang tuli ya. Rungu ya. Ya. Awalnya iya, karena takutnya apa? Apa yang saya sampaikan tidak tersampaikan. Itu nggak hanya, tapi ya itu tadi jam terbang ya, jadi tergantung jam terbang. Lama-kelamaan tidak, harus berani. Karena apa? Saya berpikirnya juga gitu waktu itu. Saya diajak, ayo Bu Lili ikut, ayo tugas, ayo ini, nggak mau, belum siap. Banyak alasannya. Tetapi ternyata mereka memang membutuhkan kita. Seperti yang kemarin Akbar bilang di Kopi Sunyi ya kan, mereka malah seneng banget. Seberapapun bahasa isyarat kita, mereka udah senang kalau melihat kita berusaha untuk berbahasa isyarat, iya kan? Nah itu dulu juga saya khawatirnya kayak gitu. Sampai sekarang pun kadang-kadang kalau misalnya ini saya juga akan ada ini ya acara webinar. Kadang-kadang juga saya khawatir, tapi saya diajarin temen, dia bilang gini, sebelum mulai berdoa seperti Tuhan Yesus dulu waktu para rasul Pentakosta kan langsung bisa berbahasa macam-macam ya. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita bisa berbahasa isyarat dengan benar, dengan lancar dan benar. Dan yang penting teman-teman kita yang membutuhkan menangkap apa yang kita sampaikan. Itu aja. Jadi kekhawatiran itu hilang. Dan itu memang pelan-pelan akan, karena yang namanya isyarat seperti bahasa ya berkembang dan bisa beda-beda. Jadi nggak usah khawatir kalau kita mikirin sampai sejauh itu, khawatir terus nanti. Kalau begitu kekhawatiran datang, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus para rasul. Minta Roh Kudus menambahkan senyum kita ya. Itu juga. Itu juga. Senyum adalah ibadah. Mantap. Terima kasih Kak Lili. Harapannya nanti kita semua udah pinter bahasa isyarat ya Kak.
Nah, Amin. Jalaran Sokopolino gitu. Jalanan Sokopolino. Oke. Silakan kami ya. Ada kekhawatiran kah? Aku juga mungkin sama sih ya. Kekhawatiran pertama waktu Bu Nana bilang kita mau offline ketemu dengan teman-teman UBK. Aku langsung paniknya adalah nanti kalau ngomong sama teman tuli gimana ya, gitu kan? Karena kalau untuk berinteraksi dengan teman-teman seperti teman-teman autism atau teman-teman intelektual, mungkin aku sudah punya pengalaman. Ya, karena aku punya pengalaman dari tante aku. Tapi kalau teman tuli itu aku langsung sempet kayak panik yang nanti kalau salah gimana ya, terus nanti mereka taunya aku ini relawan dari mana ya gitu, karena kan aku sudah bisa berbicara langsung kan, nanti kalau megang mereka atau nyolek mereka marah nggak ya, kayak gitu maksudnya, kayak gitu-gitu sih aku awal takutnya, karena kan mereka tidak bisa mendengar ya, jadi mungkin mereka tidak tahu kalau aku ingin membantu mereka, tapi mungkin aku berarti harus menyentuh mereka gitu, sedangkan aku berpikirannya nanti kalau aku nggak sentuh aja mereka tersinggung nggak ya gitu, terus nanti pokoknya banyak sih pikiran-pikiran kayak gitu, tapi ternyata pada hari H semua langsung terobati, maksudnya langsung kayak mereka baik, mereka ternyata ramah dan nggak ada masalah kok gitu. Terus pas kita hari yang Minggu Paskah kan, yang kita banyak kedatangan teman-teman tuli dari gereja lain, mereka justru malah bangga loh, mereka senang loh kalau kita seenggaknya bisa say hello aja ke mereka, bahkan cuma pakai bahasa, nggak usah pakai bahasa isyarat pun mereka juga paham kalau kita tulus gitu, karena dengan senyum tadi ya Bu, dan juga dengan bahasa bibir ternyata mereka bisa bicara, bisa mengerti bahasa bibir kayak gitu. Aku semua lega. Berarti sama ini tuh ketakutan aku cuma karena aku mungkin belum terbiasa aja sama mereka, tapi begitu sudah kenal mereka, sudah bisa nyaman berkomunikasi, ternyata teman-teman tuli itu sangat-sangat hebat gitu. Dan mereka ternyata tidak terlalu menuntut aku harus bisa bahasa isyarat gitu kan untuk bisa berkomunikasi. Justru istilahnya aku sekarang justru yang sadar bahwa aku harus belajar nih, karena kita harus menerapkan juga stop autism. Kita harus berhenti memaksa mereka menggunakan bahasa teman bicara, tapi kitalah yang harus belajar bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan teman. Oke, terima kasih kami ya. Berikutnya Kak Ona, apakah ada kekhawatiran? Udah pasti dong Kak Nana. Aku tuh sebenarnya walaupun awal pede banget karena pernah menangani murid-murid yang autis, Down syndrome gitu, udah pede, tapi ternyata kan berbeda ya Kak. Jadi kemarin tuh sempet Kak Nana minta tolong untuk berinteraksi dengan teman-teman netra gitu kan, dengan Karyo. Ternyata saya ada kesalahan, mohon maaf ya Karyo ya. Baru sadar tuh pas ikut yang kemarin tuh ya Kak ya, terus dibilang kalau sama temen netra tuh harus banyak komunikasinya. Kalau saya gimana ya, bingung-bingung gitu, nggak ngerti. Aduh ternyata tuh saya tuh harus banyak banget belajar Kak gitu ya. Terus benar juga nih sama seperti teman-teman yang lain, untuk bahasa isyarat juga itu kan hal baru ya bagi saya. Tapi memang puji Tuhan benar banget tadi yang dibilang sama Kak Lili ya, dengan ilmu cinta. Jadi memulai dengan dalam nama Tuhan Yesus, bisa bener, udah bisa aja pede. Sampai Kak Oti bilang tolong bantu saya dong, kawan udah dikiranya udah paling expert banget ya aku, padahal nggak bisa. Saking pedenya Kak Oti sampai tertipu. Kira aku udah paling bisa. Aduh Kak Oti sama nggak ngerti gitu loh. Gitu mungkin itu ya. Jadi saya coba menyimpulkan aja, kekhawatiran pasti ada, tapi dengan ilmu cinta dalam nama Tuhan Yesus bisa. Gitu aja kan anak-anak kita ya. Amin. Oke. Terima kasih Kak Ona. Kita tuh bersyukur loh ya, Bina Iman UBK Leo Agung, karena kita masing-masing punya teman deket yang disabilitas, tapi teman dekat. Jadi kita sambil belajar. Mas Rio ini tuh yang ngajarin kita ya. Aku juga kalau misalnya udah nih WA Mas Rio ya panjang-panjang, terus Mas Rio bilang, Kak Nana maaf itu kalau yang gambar itu kata-katanya apa, isinya apa. Oh iya, jadi aku kalau WA jangan pakai gambar, jadi mesti teks, kalau enggak
voice, Mas Rio suka bilang, maaf Kak Nana, saya voice ini ya, untuk teksnya, WA-nya tuh pakai voice gitu. Terus aku bilang, oh iya, jadi kita udah gitu teman-teman tuli dari teman-temannya Kak Lili ya juga deket ya, Kak Desi, Kak Radit, mereka memaklumi kalau kita salah-salah gitu, mereka malah ngajarin kan Kak Desi. Terus teman-teman glowing gitu ya, mereka juga ngajarin kita justru ya bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan mereka. Jadi kita benar-benar punya teman-teman disabilitas yang memaklumi kita ya, yang ilmunya cetek-cetek aja gitu sebenarnya. Oh ya, Kak Rosa juga punya hasil jawaban. Saya nanya sama Kak Rosa, selama ini bertugas apa sih di pasti relawan calon-calon relawan bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya tugasnya apa sih di kerelawanannya BI-UBK gitu. Tadi kita udah sempet ngomongin ya, saya share screen ya yang jawabannya Kak Rosa, tugasnya apa sih? Oke, bentar, ini kata Kak Rosa. Sistem bekerja di UBK itu kita sistemnya itu berbagi tugas. Jadi setiap relawan diberikan kesempatan untuk mengambil posisi-posisi atau tugas-tugas yang ada di UBK. Misalnya di situ kita ada misalnya sebagai MC, kemudian ada sebagai pemandu lagu, ada sebagai pengajar, ada sebagai moderator, dan sebagainya. Jadi intinya pada saat kita menjadi relawan ini, kita bisa belajar banyak dari setiap tugas yang kita dapatkan. Oke, itu tugas dari relawan. Tugas dari relawan. Jadi Mas Rio, aku mau nambahkan teman-teman yang calon relawan yang pengen gitu ya nyobain ya, nggak usah khawatir, kita di sini tuh terbuka banget. Kalau ada yang aku hari ini nggak bisa, nggak apa-apa. Oke, ada yang bisa seperti host kondang kita Kak Santi bisa jadi host gitu ya. Kak Mia jago desain grafis, bikinin itu flyer, bikinin PowerPoint gitu ya. Ada yang tugas dampingin, ada yang tugas quiz. Kak Oti ini Mrs. Quiz gitu ya. Kalau yang the one and only JBI Kak Lili gitu ya. Mas Rio ambil peran bermain musik ya. Mas Rio kan jagonya musik. Kalau Kak Nana ya kalau diperluin di sini, kalau lagi perlu di sini, kalau lagi enggak semuanya udah rapi, karena tinggal hahaha aja gitu. Curang ya. Nana nih jagonya di balik layar nih. Leadernya soalnya Kak, leadernya. Karena jago semuanya Kak Nana. Paling enak loh itu kalau semuanya pas aku lemparkan tugas, ini siapa yang mau ini, siapa yang mau bisa hari ini, siapa yang mau bisa ini gitu ya. Terus semuanya menyambut gitu. Tenang. Berarti lain kali nih kalau Kak Nana bilang begitu kita cuekin yuk, coba. Kita cuekin biar dikerjain Kak Nana sendiri ya. Ketahuan Tuhan Yesus marah loh, Tuhan Yesus marah loh. Tuhan Yesus, wah curang banget pakai ini pakai kambing hitamnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah loh, Tuhan Yesus marah loh. Emotional blackmailnya pakai nama Tuhan Yesus. Enggak, tapi saya yakin semua teman-teman berkerelaan dan benar-benar mengambil, karena semakin saya mengambil tugas, tapi tadi kayak Kak Rosa bilang ya, semakin saya mau mencoba mengambil tugas yang mungkin tadinya kita nggak bisa gitu ya, semakin terasa yang tadinya masih bingung-bingung mesti gimana lama-lama jadi terbiasa gitu. Dan teman kita soalnya Mas Rio ya sangat memaklumi kekurangan kita. Maafkan daku Mas Rio. Terlebih daku Kak Rio. Ini kok pada ngaku dosa semua. Kenapa jadi Mas Rio kayak Romo gitu ya? Mas Rio, kayaknya kita cuma bisa nambahin satu pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan yang manfaat itu kayaknya. Mas Rio, mari silakan Mas Rio.
Iya, mungkin waktu juga ya. Waktu juga yang memisahkan kita. Tapi nggak berasa ya? Nggak berasa. Iya kakak-kakak. Tentunya dalam perjalanannya kakak-kakak sudah berproses bertahun-tahun loh, belum ya, berbulan-bulan. Kita baru mulai Oktober loh. Oktober ya. Tahun lalu. Sudah berbulan-bulan berproses menjadi bulan-bulan anak-anak. Nah, setelah sekian purnama, cie, gaya banget ya, puitis banget. Setelah sekian purnama, kayak anak muda aja. Ini terjemahinnya nih. Oh iya nih Kak Lili kasihan nerjemahinnya loh. Iya, Kak Lili mau itu ya ada acaranya. Iya, artinya adakah mungkin manfaat yang didapat pun juga kira-kira apa sih harapannya ya untuk BI, UBK, dan juga mungkin untuk para keluarga disabilitas maupun juga mungkin warga paroki Leo Agung pada umumnya. Monggo, dirapel ya. Iya, dirapel. Silakan Kak Oti. Harapan saya khususnya untuk teman-teman relawan nih, semoga kita semakin bertumbuh dalam kasih seperti yang Kak Ona tadi bilang, sehingga dalam pelayanan kita selalu diberikan semangat, terus teman-teman UBK juga dapat menerima kita dengan sukacita. Kemudian untuk umat Leo Agung, harapan saya semoga mereka semakin aware ya, sadar bahwa teman-teman spesial ini selalu ada di antara kita, tidak ada batas, jadi kita bisa sama-sama menghormati dan menciptakan lingkungan yang nyaman buat teman-teman UBK juga berinteraksi dengan kita. Itu Kak. Oke. Manfaatnya nih. Oh iya, manfaatnya Kak Oti. Manfaat saya ikut UBK ya Kak ya. Sebagai relawan banget. Saya bisa belajar bahasa isyarat. Kalau saya nggak ngerti ya seperti Kak Lili bilang, pakai bahasa mulut ya, lihat dari mulut bibir. Kita aja, bibir. Kalau saya nggak tahu bahasa isyaratnya kan itu. Terus saya belajar banyak dari membuat materi, sedikit materi mungkin ya, terus membuat kuis, banyak banget deh. Belajar berinteraksi juga dengan teman-teman yang tadinya saya sama sekali tidak mengerti. Itu Kak. Belajar ini ya, kita juga sampai kita belajar Zoom loh. Oh iya betul belajar Zoom. Gimana nih? Belajar Canva, banyak belajar sekali. Canva, belajar saking kepepet kan ya. Jadi kita masing-masing berbagi lah ya. Oke. Terima kasih Kak Oti. Berikutnya Kak Santi. Manfaat dan harapan. Kalau harapan, manfaat ya. Manfaat dan harapan ya. Kalau manfaat sih buat saya sih banyak ya. Yang prioritas buat saya pribadi itu belajar ketulusan. Karena kan seperti tadi siapa bilang Kak Nana atau Kak Lili ya, yang mereka ini kan kayak yang polos banget gitu ya. Jadi kalau kita belajar ketulusan dari mereka itu kayaknya yang tepat banget gitu loh, di orang yang tepat gitu. Jadi belajar ketulusan buat saya. Terus udah gitu belajar untuk saya bisa introspeksi diri. Jadi selama ini tuh dengan menghadapi mereka ini, saya ini sudah bersyukur belum sih gitu. Jadi lebih ke yang mengingatkan kayak gitu. Jadi mengingatkan untuk lebih bersyukur apapun kondisi kita gitu. Ya, kalau kita melihat teman-teman kita di UBK ini kan sangat berbeda ya, entah itu dari yang rungu atau entah yang dari yang lain lah gitu. Itu kan pastinya sangat berbeda dengan kita. Jadi bagaimana kita bisa lebih bersyukur gitu loh. Harusnya kita bisa lebih belajar untuk bersyukur. Dan di luar itu juga pastinya sih nomor satu saya sukanya Kak Lili bisa ajarin saya untuk bisa bahasa isyarat. Seneng banget itu. Itu manfaat banget. Karena memang awalnya dulu saya ngelihat Mas Ipang kalau ada di misa katedral online gitu ya. Itu tuh kayak yang jadi nggak ngedengerin Romo ngomong apa. Itu kayak yang dilihat itu caranya dia menyampaikan bahasa isyarat itu kayak yang
enak banget dilihat gitu, kayak yang pengen banget kita jadi pengen bisa belajar gitu. Nah sekarang saya ada di komunitas ini, ada Kak Lili yang bisa kasih kita belajar. Harapan saya ini sekalian harapan ya. Ya. Harapan saya juga bisa nggak ada rasa khawatir lagi tuh Kak Rio, kayak tadi yang aku bilang ketemu mereka jadi kayak ngeblank gitu mau ngomong apa. Nanti kalau udah bisa bahasa isyarat kan otomatis kita punya kepercayaan diri untuk menghadapi mereka. Itu harapan saya untuk saya pribadi. Jadi saya juga bisa mengerti bagaimana cara menghadapi teman-teman kita yang bermacam-macam ini ya. Kayak yang kalau berhadapan dengan teman rungu bagaimana, kayak berhadapan dengan teman yang intelektual itu kita harus bagaimana, terus kita berhadapan dengan Mas Rio itu bagaimana, kita berhadapan dengan Daksa itu bagaimana. Nah jadi itu sih kayaknya ini banget ya, challenge ya, wow banget gitu, tantangan ya, jadi suatu tantangan. Oke, terima kasih Kak Santi. Berikutnya kami ya, manfaat dan harapan. Kalau aku manfaatnya banyak banget Bu, karena buat aku tuh bisa berhubungan langsung dengan teman-teman berkebutuhan khusus ya, apapun itu, entah dari tuli, netra, daksa dan sebagainya, itu membuat aku langsung yang oh my god, bahwa Tuhan itu memang menciptakan sesuatu yang spesial gitu loh. Kita bisa melihat kesempurnaan dari ketidaksempurnaan. Misalnya, mereka kan mungkin terlihatnya tidak sempurna ya, tapi begitu dalam nih bahasanya ya. Ya, karena menurut aku justru mereka tuh menyayangi, memberikan sesuatu tuh dengan tulus, seperti yang waktu kita dapat tisu basah dari Kevin ya, kita relawan itu kan Kevin memberikan sesuatu dengan tulus ya, itu menurut aku tuh bentuk kesempurnaannya Kevin gitu. Dia bisa menunjukkan rasa sayangnya dia kepada kakak-kakak relawan dengan memberikan sesuatu, berarti love language-nya dia tunjukkan gitu loh. Itu menurut aku oh ini sempurnanya Kevin gitu. Makanya aku bilang itu adalah kesempurnaan dari ketidaksempurnaan ya. Dan itu membuat aku kayak malu gitu loh. Kadang-kadang aku aja yang mungkin bisa kategori sempurna secara fisik gitu kan, tapi aku masih kadang tidak sempurna untuk menunjukkan apa yang Tuhan Yesus ajarin gitu ya, tuh kasih. Sedangkan mereka tuh benar-benar sudah tanpa mereka sadari, tanpa mereka disuruh, tanpa mereka diajarin, mereka sudah memberikan, benar-benar sudah menunjukkan ini loh apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kasih yang sempurna. Itu menurut aku manfaatnya pertama. Kedua juga, yaitu aku juga jadi bisa bahasa isyarat. Makasih ya Bu Lili. Ya Kak Lili, nggak apa-apa Kak Lili. Kesempatan untuk aku bisa belajar bahasa isyarat, dan kebetulan juga aku jadi yang mengerti bahwa kita lah yang harus masuk ke dunia mereka, jangan memaksa mereka masuk ke dunia kita. Itu juga. Terus untuk harapan ya ke depannya sih aku berharap semua umat Rio Agung bisa menerima mereka, bisa melihat bahwa mereka ini memang bagian dari kita. Mereka bukan orang luar, mereka bukan istilahnya bukan dari yang harus kita asingkan, bukan harus kita anggap rendah. Karena ya kalau kita murid Yesus kan, Tuhan Yesus saja bahkan dulu kan mengajak Zakaria untuk bergabung bersama mereka. Jadi ya harusnya kita juga sebagai murid Tuhan Yesus bisa membuat mereka bergabung juga dengan kita. Itu sih harapan aku. Oke, terima kasih Kamia. Kamia melihat wajah Allah lewat teman-teman UBK ya. Ya, benar. Oke, teman-teman, ternyata Kak Lili udah ada panggilan khusus lagi. Jadi kita mesti berpisah dengan Kak Lili. Iya, nggak apa-apa Kak Lili. Terima kasih soalnya. Iya. Oke, selamat bertugas ya Kak. Terima kasih. Dadah. Baik. Oke, lanjut dengan manfaat dan harapan dari Kak Ona. Silakan Kak Ona. Oke, baik.
Kak. Jadi kalau misalnya ditanya manfaat, itu sebenarnya yang paling penting itu aku manfaatnya tuh banyak juga. Yang itu salah satunya bisa kenalan sama kakak-kakak hebat di sini. Wah, luar biasa, bisa kenalan jadi deket, udah tambah saudara sama keluarga ya kan. Terus kemudian manfaatnya lagi bisa banyak ilmu yang saya bisa pelajarin. Terus kemudian manfaatnya lagi tadi sempat yang disampaikan sama Kak Santi ya. Jadi emang aku tuh kalau ada acara UBK tuh terharu banget Kak, beneran. Tuh bersyukur banget gitu melihat teman-teman UBK dengan keluarganya yang luar biasa ya Kak. Ya maksudnya mereka tuh bener-bener diberkati Tuhan banget gitu. Maksudnya dalam perjalanan hidup mereka kan pastinya tidak mudah gitu. Tapi Tuhan selalu jaga. Dan punya keluarga hebat luar biasa yang pasti juga selalu ada di dekat mereka. Itu sih kali ya Kak ya, jadinya aku kadang suka mau nangis tapi ditahan-tahan. Malu ya melo banget orangnya. Malu baperan ya Kak ya. Baperan banget aku tuh orangnya. Nonton Korea aja nangis aku lagi. Rasain nyata. Makanya harus sedia tisu Kak. Iya bener banget Kak. Jadi emang harapannya itu memang salah satunya yuk banyak teman-teman UBK di Leo Agung khususnya gitu dengan keluarga kita bareng-bareng yuk, kita nggak ngerasa sendirian, kita sama-sama berusaha maksudnya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam kegiatan UBK kita. Itu kali ya Kak Nana ya. Harapan dari aku. Kak Nana mau tanya dong, kalau misalnya nih ada yang misalnya mau ikutan belajar bahasa isyarat aja tapi belum berani mau jadi relawan, itu gimana ya Kak? Bisa nggak ya? Oh boleh, nggak apa-apa. Emang nggak berani mau diapain sih Kak? Itu dia. Soalnya bingung ya. Iya, mungkin masih online nggak berani. Offline kita takut saling pas mengisi offline. ya. Kita saling mengisi ya, betul teman-teman yang dengerin, Bapak Ibu, anak muda terutama yang dengerin Pep Talk kita hari ini, Holy Pep Talk UBK kita hari ini. Mangga silakan apapun yang dibisa, apapun yang direlakan, silakan. Datang bersama kami. Cila ini kayak Tuhan Yesus datang pada anak-anak ya, pada teman-teman UBK. Nggak perlu ada interview kok Kak Nana ya. Ya nggak ada, kan syaratnya cuma satu ya, senyum. Oke. Tapi kalau offline nggak kelihatan karena pakai masker. Oh iya. Sebentar, bukan sedetik senyum doang. Lagi. By the way, ada loh masker yang dari Mika itu yang Iya, kelihatan. Kak Lili waktu itu pernah pakai supaya bisa kelihatan mulutnya ya. Kita dengarkan dari Kak Rosa ya. Kak Rosa juga menjawab pertanyaan itu tentang manfaat dan harapan. Oke, sebentar saya besarkan. Ini yang manfaat. Manfaat menjadi relawan itu banyak sekali, mulai dari bagaimana kita bisa semakin dapat beradaptasi dengan orang-orang yang tidak sehari-hari kita jumpai, atau kepada orang-orang yang memang memiliki kebutuhan khusus gitu. Kita juga jadi lebih peka, jadi lebih sabar, jadi lebih kreatif juga loh, karena ternyata teman-teman UBK ini mereka pun ternyata bisa berpikir kritis ya, sehingga kadang kita tidak menyangka bahwa mereka bisa berpikir sampai ke sana gitu, dan itu luar biasa sekali sih. Oke, ada satu lagi yang tentang harapannya Kak ini ya, harapannya Kak Rosa. Sebelum kita tutup, tunggu sebentar. Saya share screen dulu. Harapan saya sebagai relawan UBK berharap untuk UBK ini sendiri itu semakin berkembang dan semakin bisa mengakomodir berbagai kategori UBK yang ada gitu.
Karena di sini kita kebetulan hanya terbagi 2 kelas, disabilitas intelektual dan yang lainnya atau tuli. Namun pada kenyataannya kita tahu bahwa di luar sana ada UBK dengan kategori di luar itu. Jadi harapannya bisa suatu saat UBK Leo Agung itu bisa menampung berbagai UBK yang ada di luar sana. Nah, karena itu harapan kedua justru kita butuh nih semakin banyak teman-teman yang terpanggil juga menjadi relawan, karena untuk bisa melaksanakan hal tersebut pasti membutuhkan lebih banyak tenaga, lebih banyak pikiran juga gitu ya, kreativitas gitu. Artinya kita butuh bantuan lebih banyak teman-teman relawan. Siapa lagi yang akan membantu teman-teman UBK kita untuk lebih mengenal Tuhan kalau bukan kita? Terima kasih. Itu dari Kak Rosa. Saya kembalikan ke Kak Rio untuk mungkin wrap up supaya kita bisa segera tutup acara ini dan semakin membara orang-orang pengen jadi relawan di BIUBK. Silakan Mas Rio wrap up-nya. Oke, ini dia cobaan terberat dalam hidup. Mas Rio nggak pernah gue minta untuk jadi wrap up. Di prank, benar-benar di prank ya kali ini. Benar hari ini jadi bulan-bulan. Yes, thank you kakak-kakak relawan, para bapak ibu, rekan muda di rumah juga yang sudah hadir, sudah ikut mendengarkan juga dalam apa namanya acara kita? Aku lupa. Holy Pep Talk UBK. Holy Pep Talk UBK. Oke, seperti ada di background kakak-kakak di acaranya itu ya. Oke. Nah, satu hal yang menjadi kebaikan adalah Tuhan sudah mengajarkan pada kita sebuah dasar yang luar biasa adalah kasih. Nah, kasih itu tidak mengenal batas, tidak mengenal siapa, tidak mengenal waktu, ya. Dan saat ini juga kasih bisa kita berikan pada siapa saja. Nah, dalam kegiatan bersama UBK, kasih menjadi dasar untuk kita bisa berinteraksi, berbicara, membantu menjadi tangan, menjadi mata, menjadi telinga, menjadi kaki untuk sahabat-sahabat UBK semua. Untuk itu, jika kiranya Bapak Ibu, rekan muda tertarik dan berminat untuk bergabung, nanti bisa menghubungi Ketua Lingkungan untuk bagaimana cara supaya bisa ikut bergabung dengan kami, menjadi kebaikan bagi sahabat-sahabat UBK yang ada di Leo Agung, dan juga mungkin kita akan lebih bisa melayani banyak UBK di keuskupan kita. Dasarnya mudah, senyum ya kan Ana ya. Senyum ya gitu, itu aja, nggak usah susah-susah, dan nggak usah berpikir aduh aku nggak bisa apa-apa. Apapun yang Bapak Ibu rekan muda mampu bisa berikan, bisa direlakan, itu tentu akan menjadi kebaikan buat kami para UBK. Sebab Tuhan meminta bukan apa yang kita tidak punya, tapi Tuhan meminta apa yang kita punya. Seperti itu. Oke, sarangnya Mas Rio. Terima kasih Kak Rio. Terima kasih Kak Rio, Kak Nana. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kak Nana. Ya. Boleh aku sedikit nambahin? Ya boleh. Jadi yang disampaikan Kak Rio tadi tuh udah ini banget ya, wow banget, udah keren, mantap, bener memang. Aku hanya mau pengen sampein untuk teman-teman yang di luar relawan ini, kita ini kan terlahir dengan talenta yang berbeda pastinya. Satu dengan yang lain pasti kan berbeda. Kita punya talenta masing-masing. Tuhan pasti kasih kok. Nah, kalau mau ikut jadi relawan UBK, jangan takut. Jadi kita saling mengisi.
talenta si A apa, talenta si B apa, si C apa. Nah, kita bisa saling mengisi. Kalau istilah yang sering Romo gunakan itu bersinergi. Jadi jangan takut, jangan takut. Kita mau berbuat kebaikan, pasti Roh Kudus akan mampukan. Terima kasih. Jadi Terharu lagi nih, terharu lagi. Baper lagi. Anak-anaknya takut banget. Terakhir, kalau misalnya ketua lingkungan masih bingung bagaimana cara menghubungi kami, boleh WA Kak Nana 0812 928 9693. Oke, 0812 928 9693. Sampai ditunggu ya sama kita semuanya kehadirannya untuk UBK Leo Agung. Oke, saya akhiri. Teman-teman, terima kasih guys. Kita ketemu lagi di Pep Talk berikutnya ya. Tuhan berkati. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dah.